Permasalahan soal keaslian ijazah S1 Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terus bergulir dan menjadi sorotan publik. Masyarakat terus disuguhkan dengan polemik yang seolah tak pernah selesai. Selasa kemarin, Joko Widodo memenuhi panggilan klarifikasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu yang tengah diselidiki. Dalam pemeriksaan tersebut, Jokowi menjawab 22 pertanyaan yang berhubungan dengan ijazah, skripsi, serta kegiatan mahasiswa. Seusai diperiksa, Jokowi menyatakan baru akan menunjukkan ijazahnya ketika sudah diminta hakim di pengadilan. Jokowi mengaku sedih dan kasihan jika proses hukum berlanjut. Namun demikian, menurutnya tuduhan tersebut telah keterlaluan. Sementara terkait kasus ijazah asli atau palsu ini, pihak Rektorat UGM telah beberapa kali menegaskan bahwa Jokowi benar-benar alumnus UGM. UGM juga siap mendukung proses hukum untuk membuktikan kebenaran soal keaslian ijazah Jokowi. Pihak kampus bahkan telah menyiapkan dokumen resmi untuk sidang gugatan ijazah di Pengadilan Negeri Sleman. Lalu, mengapa Jokowi enggan membuka ijazahnya secara terbuka ke publik? Akankah polemik ini nantinya akan berakhir di meja hijau? Tim TV One mengabarkan. Nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum. Ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, sudah kami jelaskan, dan Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Nah, nanti kami persilahkan apabila nanti kemudian ada proses pengadilan atau apapun, UGM siap. Misalnya sebagai saksi ya, kami siap. Pergi ke kampus lupa pakai helm. Cakep. Di tengah jalan kena razia. Cakep. Nah, kalau ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli dan resmi dari UGM, kenapa masih ramai juga sih yang curiga? Nah itu dia. Bingung juga nih Pak Jokowi ya, mau gimana lagi membuktikan, meyakinkan pihak yang berseberangan atau pihak-pihak yang tidak mempercayai ijazah tersebut palsu. Betul, tapi salah satu yang dijanjikan tadi kan katanya akan dibeberkan ke publik kalau diminta di persidangan, begitu ya. Persidangannya kapan? Itu dia, kita tunggu nanti. Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Mas Dian Sandi Utama, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Putri. Mas Dian, ya. Ini yang baru-baru posting juga ini ijazah Pak Jokowi yang katanya asli ya, Mas? Iya, ya. Tapi saya ingin koreksi sedikit, saya Korwil Bali Nusra, bukan Ketua DPW. NTB tapi kan? Bukan, Korwil Bali Nusra, Bali Nusa Tenggara. Oh, Bali dan Nusa Tenggara. Oke. Baik, selanjutnya saya kenalkan narasumber kita. Selanjutnya ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Abdul. Selamat pagi. Baik. Kemudian ada Pak Cecep Hidayat, pengamat politik Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Cecep. Selamat pagi, Putri. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi, Mas Reza. Mungkin langsung saja nih, yang baru posting ijazah Pak Jokowi beberapa waktu terakhir nih. Apa sebetulnya motif Mas Dian? Mas Dian juga diperiksa ya kemarin ya, hari Senin ya? Hari apa itu di Polda Metro Jaya. Saya diperiksa selama hampir 4 jam. Waktu itu kan saya menjelaskan 25 pertanyaan. Memang seperti pertanyaan Mbak Putri tadi, masih seputar tentang motif,
Kenapa saya harus memposting? Tapi kan kita tidak bisa melihat postingan saya itu dengan bentuk gambar itu saja, bentuk foto ijazah yang saya klaim asli itu. Kita juga kan harus membaca dia bahwa saya menjelaskan cukup panjang, bahkan jaraknya 1 hari loh. Jadi tanggal 31 itu saya mulai menulis, kalau di dalam X itu istilahnya utas. Ya. Saya menulis itu sampai 8 paragraf kalau gitu ya, kalau kita tulis begitu, 8 utas itu, 8 tweet itu. Saya menjelaskan bahwa Pak Jokowi ini benar berkuliah, benar masuk kuliah, benar berkuliah, dan benar lulus kuliah. Dengan unggahan foto ijazah tadi? Ya, Captionnya terakhir begitu ya? Yang terakhir itu kan saya unggah foto ijazah itu yang terakhir, di 8 utas itu. Sehingga saya tidak langsung mengatakan bahwa Pak Jokowi wisuda gitu, atau Pak Jokowi mendapatkan ijazah. Tapi ijazahnya yang Anda nyatakan asli yang saya nyatakan ya? asli yang itu kemudian menjadi kontroversi sampai hari ini. Anda yakin itu asli dari mana? Sama seperti pertanyaan teman-teman media yang lain, kalau ini kan saya sudah tulis asli di utas itu dan itu tidak mungkin saya tarik, itu sudah menjadi pemberitaan nasional. Kalau sejak 1 juta kali lagi saya ditanya asli, ya saya bilang asli juga gitu loh. Kan nggak mungkin ditarik. Tetapi pertanyaan tadi bagus. Kenapa saya mengatakan itu asli? Nah, sama juga jawabannya, karena pernah ditampilkan oleh UGM sebagai lembaga yang memang kita percayakan lah ya, lembaga otoritas mengeluarkan ijazah tersebut. Oke, baik. Sebenarnya kalau misalnya ditarik lagi, tujuan utama untuk mengupload itu adalah untuk membela Pak Jokowi, begitu ya, saya tegaskan ya? Di satu sisi ya, tetapi persentase besarnya kalau kita ukur kadar motifnya itu adalah karena saya ingin menyudahi persoalan ini. Ini kan persoalan bukan turun setelah hujan kemarin sore. Ini udah lama, Mas. Kalau kita lihat akar permasalahannya, ini kan waktu Pak Jokowi masuk Pilkada Jakarta. Waktu itu sempat juga teman-teman media meliput itu bagaimana Pak Jokowi KTP-nya saja dianggap palsu loh. Kan KTP-nya dianggap palsu. Oke, kalau ingin menyudahi tapi ternyata urusan Anda jadi lebih panjang nih dengan polisi. Inilah yang kemudian di luar dari prediksi saya. Awalnya saya mengira itu akan selesai, tapi kan kemudian menjadi ramai. Tapi saya lanjutkan tadi boleh tidak? Biar maksud saya lebih komprehensif, saya jelaskan. Pak Jokowi itu masuk Jakarta, KTP-nya dianggap palsu. Kemudian muncul orang tuanya palsu. Maksud saya orang tuanya bukan yang ini gitu loh. Kan itu pemberitaannya. Lanjut sampai ke macam-macam, sampai ke ijazah palsu dan lain-lain. Kan banyak sekali itu. Yang dari awal itu sudah diidentikan ke beliau itu soal sematan-sematan yang tadi, soal palsu-palsu itu. Yang pada akhirnya kan menyebabkan, mohon maaf ini saya bukan maksud apa ya, tapi ada juga yang jadi korban kan, sampai masuk penjara apa segala macam itu, yang dulu tahun 2016. Saya kira itu akan berhenti, kan lanjut lagi 2017 sampai 2022 ngangkat lagi itu keras. Dan lanjut lagi sampai postingan Anda. Sampai gitu kan? Hari ini loh, bayangkan isu apa yang bisa bertahan sampai selama ini loh. Oke, Mas Andi saya potong, Mas Dian sorry. Jadi diperiksa di hari Senin kemarin, apa saja sih yang diminta, mungkin bukti apa yang Anda serahkan atau pertanyaan-pertanyaan spesifiknya? Oh oke. Itu pertanyaan ada 25 pertanyaan, ya tentu pasti pertanyaan pertama adalah apakah saya mengenal Pak Jokowi atau tidak, kan itu ya. Saya tidak mengenal Pak Jokowi sebagai personal, tapi saya mengenal beliau itu sebagai presiden. Saya pun kalau boleh jujur hanya bertemu dengan Pak Jokowi baru 2 kali, itu pun di acara resmi partai. Waktu acara Kopdarnas dulu PSI yang di Jakarta. Hanya itu saja saya pernah ketemu beliau, bersalaman pun tidak pernah. Mbak Putri dan Mas boleh percaya atau tidak, bersalaman pun saya tidak pernah dengan Pak Jokowi ini. Baik. Kemarin diperiksa 25 pertanyaan berapa menit, Mas? 5 jam. Oh, 5 jam. Ya mungkin kan ada pertanyaan yang pendek. Kalau apakah Anda sehat itu kan masuk pertanyaan juga. Betul, bagaimana kabar Anda hari ini itu kan ada pertanyaan yang pendek, ada yang panjang juga. Pertanyaan betul. Sentil. 25 pertanyaan itu ya cukup lengkap lah kalau kita dengan durasi 5 jam itu ya. Karena kenapa dia panjang? Ternyata saya itu menjadi pihak terkait baik oleh pihak terlapor maupun oleh pihak pelapor. Sehingga kan harus dikomparasikan. Baik. Nah, naasnya sekali ini bagi saya, mungkin naas atau berkah bagi saya tidak tahu. Saya itu harus berhadapan dengan Polres Jakarta Selatan, di mana ada Pradi Bersatu melaporkan di situ kan. Terus saya harus Polda Metro Jaya, ada Pak Jokowi yang melapor di situ. Nah, terus Bareskrim yang waktu itu dilakukan oleh TPUA teman-teman itu termasuk Mabes. Berarti ada 4 ya?
Jadi ada 4 yang harus saya hadapi. Nah, saya ingin tanya nanti kalau memang materi pertanyaan sama, boleh nggak saya copy paste itu? Kalau materinya sama. Capek kayaknya ngejelasinnya ya. Capek juga kan jelasin 5 jam setiap hari. Baik, saya ke Pak Cecep. Kalau tadi dikatakan sudah bergulir sejak 2016. Kalau saya boleh mengutip, Prof. Jimli juga sempat mengatakan bahwa ini tidak akan selesai sampai dengan 2029 nanti begitu ya. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah masih akan panjang perjalanannya? Oke, jadi bicara mengenai isu atau persoalan ijazah Jokowi yang dituduh sebagian pihak sebagai ijazah yang palsu ya, itu dapat dijelaskan dengan beberapa pendekatan sebenarnya. Pertama, kita bisa lihat dalam konteks delegitimasi ya. Jadi isu-isu seperti ini kan kita tahu Jokowi muncul sebagai sosok pemimpin nasional ya, dari lokal kemudian ke wilayah kemudian ke nasional. Kemudian isu itu muncul bahkan dari 2016. Nah, bahkan sampai setelah 2 periode setelah selesai itu muncul kembali. Tapi nama beliau, nama Presiden ke-7 ini masih muncul ke publik. Betul. Nah, tentu dalam demokrasi kan ada pihak-pihak para pengkritik lah. Pihak-pihak yang mungkin berseberangan. Nah, ajang seperti ini itu bisa menjadi satu instrumen ya untuk mendelegitimasi sebenarnya sosok yang pernah menjadi Presiden ke-7 ini sebenarnya. Jadi itu salah satu penjelasan ya. Kenapa? Ya kalau tadi Pak Prof disampaikan tadi ya, itu bisa sampai ke depan karena memang kita lihat saat ini mantan presiden kita, Presiden ke-7 Jokowi ini masih terus muncul ke publik. Jadi harapannya biar dengan dekat sama rakyat ya. Ya bahkan tadi ke Sumatera Utara beritanya kan. Jadi apa nih dalam konteks apa, peran apa, sebagai apa gitu kan ya, nggak ada kan. Jadi dengan muncul terus di media kan tercover juga gitu. Nah harapannya pihak para pengkritik ini bisa mendelegitimasi sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebenarnya kalau kita bicara konteks sekarang ya, konteks bagaimana menciptakan demokrasi yang sehat sebenarnya. Baik sosok Jokowi maupun para pengkritiknya nih. Nah yang perlu dilakukan Jokowi sebenarnya kan ini pertama ya gunakan pendekatan legal formal. Kemudian transparan aja, transparan dan proporsional gitu. Dalam demokrasi terbuka kritik, tapi kritik bukan dibahas misalnya dengan kriminalisasi kasus gitu ya. Bisa saja sebenarnya dengan menampilkan dokumen-dokumen ke publik itu selesai sebenarnya. Tapi kenapa ini dikapitalisasi, direproduksi bahkan ya? Ini kan kita nggak tahu nih apakah yang tadi muncul terus. Jadi atau bahkan tadi diprediksi sampai 2029 karena ada potensi misalnya dari konteks delegitimasi tadi ini kan ada persoalan yang lain sebenarnya masalah dinasti atau nepotisme dan seterusnya. Jadi justru para pengkritik juga sebenarnya bisa bukan sekedar mengkritik ijazah yang persoalan administratif lama gitu ya, tapi justru persoalan yang lain yang terkait dengan sosok Presiden Jokowi ini sebenarnya. Bisa dia persoalan nepotismenya, masalah dinasti politik atau masalah kebijakan yang pernah dikeluarkan dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya fokusnya. Jangan sampai justru ini menenggelamkan isu-isu yang lain. Betul. Betul. Fokusnya jadi terbagi gitu ya. Kalau misalnya tadi Mas Cecep bilang memang ini sepertinya di-maintain gitu ya, Mas Cecep ya. Gitulah kira-kira bahasanya ya. Tapi sebetulnya kasus ini sendiri Pak Abdul rumit nggak sih untuk dibuka? Kayaknya kalau publik berkomentar gampang, sebetulnya tinggal tunjukin yang asli. Nih loh, nah selesai gitu kan. Tapi kok ini berlarut-larut gitu sampai panjang? Iya, saya kira kalau tergantung manusianya ya. Kalau mau diperumit jadi rumit, kalau mau disederhanakan jadi sederhana. Tapi sebetulnya rumit atau tidak? Menurut saya sih sebenarnya simpel saja gitu ya. Simpel saja karena ada lembaga yang mengeluarkan, ada buktinya. Soal penilaian itu palsu atau asli tapi palsu, ya itu nanti ada lembaga yang menilai sendiri gitu. Nah karena itu menurut saya ya hari ini akan jelas gitu ketika nanti dipersoalkan di peradilan. Gitu. Proses pembuktiannya apakah memang selama ini? Mestinya sih tidak gitu ya, mestinya. Tapi kan gini, pembuktian kan bukan di kepolisian, ya kan, bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan, tapi di peradilan nanti, gitu. Peradilan pun ada 3 tingkat lagi, iya kan. Nah, jadi mungkin agak lama gitu. Jadi mungkin juga tadi 2029 baru akan selesai gitu. Karena prosesnya itu
yang panjang gitu. Apalagi jauh kan dari Solo harus datang ke sini gitu kan. Tapi di balik itu tadi saya menarik soal apa di era demokrasi gitu ya. Sebenarnya sah saja gitu ya. Seseorang itu mempersoalkan ijazah atau kudu. Karena apa? Karena gini, orang yang kemudian menjabat jabatan publik itu menurut saya sudah kehilangan privasinya. Betul. Karena dia adalah pejabat publik gitu. Apapun yang dia lakukan dia mewakili instansinya. Gitu. Jadi ketika dipersoalkan oleh orang itu sebenarnya challenge dari masyarakat gitu. Dan masyarakat punya hak untuk itu gitu. Jadi agak menurut saya pada tempatnya gitu. Jadi nggak bisa disalahkan juga orang-orang yang mempersoalkan ya sepanjang dia dia sebagai pejabat publik. Nah karena itu menurut saya ketika melihat Pak Jokowi baru sekarang dia melapor, itu yang dia pegang. Ketika dulu dia masih jadi presiden, masih pejabat publik gitu. Nah, ketika dia sudah menjadi pribadi, dia mulai melapor gitu. Nah, artinya dia mulai mempertahankan dirinya sebagai pribadi yang diserang gitu. Nah, tapi nanti hukum akan menilai sendiri apakah itu serangan terhadap pribadi atau sebetulnya serangan terhadap jabatan. Betul. Gitu. Atau terhadap jabatan publiknya. Oke, salah satu juga yang dipertanyakan sama masyarakat, sama orang-orang begitu ya, apakah ijazahnya boleh langsung dibawa pulang begitu setelah kemarin diperiksa? Iya. Nah, nanti bisa dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan obrolan pagi ini. Saya menuju Pak Cecep. Pak Cecep, kalau kita lihat tadi statement Pak Jokowi kemarin menyatakan bahwa ini proses akan terus berlanjut. Tapi di sisi lain dia merasa kasihan. Cuma satu sisi lainnya dia juga menyatakan bahwa ini sudah keterlaluan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, jadi kalau dari perspektif politik ya, itu kan penggunaan terminologi pemilihan kata, bahasa, diksi itu jelas. Itu sebenarnya adalah konteksnya ya, melakukan penekanan bahwa kemungkinan di sini saya duga ya Jokowi merasa akan menang gitu, dan dia merasa kasihan loh Anda gitu kan. Kalau bahasa kekuasaan nih kita ngelihatnya nih ya. Jadi tapi karena Anda sudah tadi bahasa Pak Abdul ya menyerang pribadi, itu yang akan dilakukan oleh Jokowi gitu, menyerang balik gitu. Dan dalam beberapa, kalau kita perhatikan sebenarnya dalam beberapa pilihan diksi Jokowi ya ketika beliau masih presiden atau setelahnya itu pilihan katanya itu ada kesan ya, entah apa bahasa menakuti atau apa ya. Tapi itu mengintervensi, jadi bahwa posisinya kira-kira sudah lebih besar potensi menangnya gitu dengan Anda kasihan dan seterusnya. Artinya ini menguntungkan ya, kalau dari skenario politik ini menguntungkan Pak Jokowi? Iya, jadi ya tentu saja saya kira dengan dia menyatakan statement seperti itu, dugaan saya adalah Jokowi sudah memegang bukti-bukti pendukung yang menguatkan dirinya ya dari tuduhan para penyerangnya, para pengkritiknya. Gitu. Tujuan legitimasi tadi tampaknya akan didapatkan begitu? Iya, jadi gini, kan ketika Jokowi berkuasa dia dapat legitimasi. Jadi ketika ada pengkritiknya harapannya itu bisa mendelegitimasi meskipun dia sekarang bukan pemegang otoritas, tapi tetap dia menjadi tokoh di negeri ini, di bangsa ini ya. Jadi selain delegitimasi juga ada persoalan membentuk yang tadi ya, dissenting opinion di masyarakat. Bagaimana masyarakat jadi pembicaraan terus di masyarakat. Nah, jadi harapannya ketika nanti katakan di ujungnya dia memenangkan, jadi semakin banyak masyarakat yang bisa balik arah lagi misalnya untuk pro pada Jokowi misalnya. Oke, saya ke Mas Sandi. Mas Sandi, bisa dibilang kan sudah tujuan awal Anda adalah untuk membela begitu ya. Tapi berlarut-larut seperti ini, ada penyesalan nggak sih Pak? Nggak ada penyesalan, karena memang mengungkap satu kebenaran itu tidak mudah. Bahkan dalam cerita-cerita zaman dulu itu orang sampai mati membela kebenaran itu tidak ada masalah. Tapi maksud saya begini, saya ingin mengomentari tadi dari Kang Cecep, saya panggil Kang, mohon maaf, dari Kang Cecep bahwa ini sengaja dibiarkan misalkan untuk kepentingan politik tertentu gitu. Tapi maksud saya ketika orang melaporkan ke polisi itu justru adalah untuk menghentikan sebenarnya, ya kan? Kalau memang mau dibiarkan ya biarkan aja deh, dikomentari sampai 2007, 2008 nggak usah dilaporin. Tapi langkah Pak Jokowi kan melapor itu juga adalah dalam, kalau kita melihat dari kacamata itu ya juga dalam upaya untuk menghentikan itu kan. Tetapi ini satu hal lagi yang ingin saya sampaikan tadi bahwa Pak Jokowi itu sepanjang yang dikritik personalnya
dari rekod kita terhadap beliau itu sepanjang berapa tahun beliau sebagai pejabat publik tidak pernah melaporkan orang, kecuali dia sudah mulai merembet ke orang-orang terdekat beliau gitu. Bambang Tri itu membuat buku dulu, misalkan kita flashback ini ke 2016, itu kan soal silsilah keluarga orang diungkap-ungkap. Anak PKI lah, orang tuanya bukan inilah, ibunya bukan inilah, artinya udah mulai merembet ke yang lain kan. Nah makanya langsung bertindak. Nah kemarin persoalan ijazah ini, kan kita tidak bisa melihat persoalan ijazah ini berdiri sendiri. Tetapi dalam perkembangannya kan dia merempet kemana-mana. Misal contoh satu foto ijazah Pak Jokowi itu kan dikatakan tidak Pak Jokowi itu, bukan Pak Jokowi. Ya, mirip dengan Pak Jokowi. Mirip Pak Jokowi, tapi bukan Pak Jokowi. Berdasarkan hasil analisa dari Pak Suryo, beliau mengatakan bahwa itu 99,9% adalah Dumatno Budiotomo. Kan itu katanya. Nah, sayangnya foto yang ada di ijazah itu adalah foto buku nikah. Ya kan begitu. Artinya ini sudah masuk ke persoalan-persoalan lain seperti soal pernikahan beliau dengan Ibu Riana. Ya kan tentu pasti akan beda cerita gitu loh. Kalau masih hanya sekedar beliau, kan selama ini nggak pernah melaporkan orang. Banyak kok lebih sadis dari itu tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi. Nah, maksud saya begini sekarang, menyambung yang tadi itu. Kalau memang itu yang jadi problem, ya ini kan menjadi edukasi publik juga kepada masyarakat. Janganlah kalau misalkan seorang pejabat atau siapapun, jangan sampai merembet ke hal-hal yang seperti itu. Kalau memang mau kritik orangnya, ya ayo kita kritik dia gitu loh. Oke, baik. Tapi Anda berani memposting dan akhirnya menjalani proses hukum juga ini, apakah Anda memang sudah ada pendampingan mungkin dari PSI atau dari Tidak ada, Mbak. Saya ini datang sendirian kemana-mana. Waktu demo di UGM, saya sendiri datang ke sana, ke UGM, menghadapi teman-teman yang lagi aksi waktu itu. Karena kan di sosial media saya ditantang untuk datang, dalam arti ditantang itu, ayo dong datang memberikan penjelasan. Saya datang. Waktu ke Polda Metro Jaya kemarin saya pakai Grab, maksud saya pakai ojek gitu, datang sendiri. Tidak didampingi, Bu? Tidak ada didampingi kuasa hukum. Karena bagi saya, Indonesia ini sebenarnya sudah sehat, tidak ada premanisme atau segala macam apapun. Ya kan? Kita datang memberikan penjelasan, apa yang akan terjadi tidak ada. Nah kalau persoalan hukum, kenapa saya belum ada kuasa hukum kayak gitu? Karena memang itu bukan, saya belum sebagai terlapor. Itu kan laporannya Pak Jokowi. Saya diminta keterangan. Sebagai saksi ya? Ya, kecuali yang ditindaklanjut nanti adalah proses di Barreskrim, yaitu saya sebagai terlapor. Ya, itu aja. Baik, saya menuju ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, kalau misalnya ini data tadi sudah ada foto dan segala macam begitu ya, data atau saya bisa mengutip Pak Cecep tadi juga bilang bahwa sepertinya sudah menyatakan bahwa sudah memiliki semuanya begitu, hampir menang begitu ya. Tapi apa yang terjadi jika memang ijazahnya terbukti tidak sah begitu? Ya, gini, dalam hukum acara pidana itu yang namanya bukti ada beberapa macam. Ada keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini orang saksi fakta biasanya melihat, mendengar dan merasakannya sendiri. Gitu. Kemudian ada keterangan ahli. Ahli ini yang menilai apakah satu perbuatan itu betul memenuhi kriteria kejahatan atau tidak umpamanya dalam pidana itu begitu. Kemudian ada alat bukti surat. Nah, alat bukti surat ini surat yang otentik dalam pengertian surat yang dikeluarkan umpamanya oleh dibuat atau dikeluarkan oleh satu instansi atau oleh dua orang. Ya ini juga bisa menjadi alat bukti. Yang selanjutnya adalah keterangan tersangkanya. Gitu. Nah nanti jaksa atau hakim akan menghubung-hubungkan alat bukti ini yang kemudian itu jadi satu bukti baru namanya petunjuk. Nah, jadi gabungan kelima alat bukti inilah yang akan menyimpulkan apakah itu asli tapi palsu. Berarti ijazah tersebut harusnya jadi barang bukti kan? Mestinya begitu. Tapi bisa dikembalikan. Nah, itu kembali kepada kewenangan dari penegak hukum. Di penegak hukum itu punya kewenangan yang namanya upaya paksa. Upaya paksa itu menangkap, menahan, menggeledah, menyita. Satu lagi sekarang nambah,
menetapkan orang sebagai tersangka. Nah, karena itu lima hal ini menjadi objek pra peradilan. Artinya kalau dilakukan upaya paksanya tidak benar, orang bisa mempersoalkan melalui pra peradilan gitu. Tidak sah tangkapnya, tidak sah sitanya, tidak sah. Nah, dalam konteks ini penegak hukum belum menggunakan kewenangannya melakukan upaya paksa menyita itu. Tapi sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Itu kembali kepada penegak hukumnya. Kalau dia merasa itu sudah cukup pembuktiannya, dia tidak perlu menyita, ya nggak ada masalah gitu. Tetapi menurut saya seharusnya objek yang menjadi persoalan itu harusnya ya disimpan menjadi dulu, alat bukti, harusnya disita. Gitu. Menurut saya begitu. Oke. Ini kan sudah menurut Pak Abdul sendiri sudah cukup belum bukti-bukti yang ada? Misalnya pernyataan UGM juga sudah mengklarifikasi bahwa itu asli resmi lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM gitu. Nah, apakah menurut Anda masih perlu saksi atau keterangan lainnya? Misalnya Kemendikti yang harusnya juga diperiksa untuk memberikan, karena kan pasti data kelulusan kita kan akan terdaftar begitu ya. Atau mungkin sekarang saya sudah cukup, sebetulnya buktinya sudah banyak. Gini, soal cukup tidak cukup itu kembali kepada penegak hukum. Ya, kalau dia merasa cukup, ya dia lanjutkan kan gitu kan ke penuntutan, ke pengadilan. Tapi kalau dia nggak cukup, dia juga punya kewenangan namanya SP3, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan gitu ya. Ya jadi itu menjadi sepenuhnya kewenangan penegak hukum. Nah, kalau kemudian dia merasa kurang cukup, umpamanya termasuk keterangan dari instansi yang mengeluarkan, yaitu tadi seperti Mbak bilang, instansi yang mengeluarkan satu dokumen itu biasanya berhubungan dengan instansi yang lainnya, umpamanya sekolah itu pasti berkaitan dengan dinas pendidikan, dengan Kementerian Pendidikan, itu pasti berkaitan kan? Betul. Nah, produk sekolah atau produk pendidikan tinggi itu pasti juga tercatat, gitu, dicatat di instansi yang terkait itu, apakah di dinas pendidikan, apakah di Kementerian Pendidikan, itu pasti ada, baik sebagai laporan atau sebagai penomoran atau segala macam, itu pasti ada gitu. Nah, karena itu apakah penting atau apakah masih bisa diminta umpamanya ke dinas pendidikan atau Kementerian Pendidikan, ya, itu tergantung penegak hukumnya. Apakah akan meluas ke sana? Iya, jadi penegak hukum. Kalau penegak hukum bilang dia pede, udah cukup ini, dia lanjutkan. Tapi kalau dia mau aman, sebenarnya harusnya semuanya dijaga gitu. Artinya bukti itu diperkuat. Kalau memang ini sah, betul, asli, ya harus diperkuat. Tidak hanya dari instansi yang mengeluarkan, ada barang buktinya juga disita gitu ya. Kemudian ada juga memperkuat dari instansi lain gitu, bahwa memang betul itu asli. Oke, Pak Abdul, kalau kita lihat ini kan tokoh nasional begitu ya, mantan presiden. Ketika ini diperiksa, ada kemungkinan ada intervensi nggak sih, Pak? Nah, ini kan bicara soal kekuasaan ya, soal intervensi apa segala macam. Kalau pertanyaannya kemungkinan, ya jawabnya juga mungkin juga. Ya jawabnya kemungkinan, jawabnya pasti mungkin juga. Tapi itu tadi saya bilang, batasnya adalah ketika orang sebagai pejabat publik, ya, itu nggak bisa dia menuntut, karena Mahkamah Konstitusi baru keluarin putusan juga. Dia bilang lembaga publik itu tidak bisa menuntut orang karena dia dicemarkan nama baiknya. Yang bisa dicemarkan nama baiknya adalah hanya orang pribadi, gitu. Iya kan? Itu ininya batasannya. Karena itu menurut saya, ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, sudah menjadi orang baru, dia melakukan upaya gitu, karena dia bukan lembaga lagi gitu, bukan instansi lagi. Pak, sedikit aja mungkin, ini kan kalau sudah ada klarifikasi dari UGM yang menyatakan resmi atau asli, ini beban hukumnya berarti beralih dong ke UGM yang harus membuktikan apakah surat yang dikeluarkan ini memang asli atau tidak, karena kan mungkin kalau kita nih mahasiswa kan hanya menerima, ketika kampus bilang sudah asli, berarti beban hukumnya nanti akan lebih ke UGM atau bagaimana? Ya, UGM itu hanya, atau sekolah itu hanya menyatakan bahwa dia umpamanya betul dia mengeluarkan itu, gitu. Apakah itu kemudian ketika dia keluarkan ada manipulasi, umpamanya orangnya bukan itu, ya itu bukan di luar ini dia, gitu, di luar tanggung jawabnya dia. Karena tapi seharusnya dia juga memeriksa gitu, betul nggak ketika dia mengeluarkan satu dokumen atas nama seseorang, orang itu memang yang dimaksud dalam dokumen itu juga menjadi kewajiban dia gitu, ya, memeriksa itu. Nah, karena itu tadi selain keterangan instansi yang yang mengeluarkan gitu, tapi juga dibutuhkan
keterangan instansi lain yang memang dilaporkan, yang memang punya hubungan gitu. Baik. Singkat saja mungkin Mas Cecep, terakhir nih. Kalau misalnya ternyata terbukti ijazah tersebut palsu, apa yang akan terjadi nih? Yang sudah pasti adalah kita akan ditertawakan dunia begitu ya. Tapi apalagi mungkin kemungkinan yang akan terjadi? Karena ini berandai-andai ya, jadi tentu ini akan menjadi sebuah skandal yang besar ya di Indonesia. Nah, tapi kan merujuk juga seorang pakar hukum saya kira kan, berbagai kebijakan yang telah dibuat itu nggak akan bisa dipersoalkan. Itu sudah selesai. Yang paling mungkin adalah terjadi delegitimasi terhadap Jokowi dan bahkan bisa menyangkut keluarganya. Nah, karena itu saya mengajak di alam demokrasi ya, yang sehat ini, harapannya kedua belah pihak ya, baik Jokowi dan juga pendukungnya, dan juga para pengkritiknya itu bisa menyajikan ya praktik demokrasi yang sehat. Dalam alam demokrasi itu kritik dipersilahkan, disilahkan gitu, tapi kemudian kritik bukan dibalas dengan kriminalisasi, tapi kritik dibalas dengan argumentasi, bukti dan prosedur ya, prosedur hukum dan seterusnya. Meskipun di persidangan kan pembuktian. Iya, kita lihat nanti itu prosesnya, dan tentu ya agar tidak terjadi intervensi, karena memang riskan terjadi relasi kuasa ya. Ada pihak-pihak tertentu misalnya, kita kontrol sama-sama, kita awasi sama-sama aparat penegak hukum sebenarnya. Dan di era sekarang, di era multimedia, dengan mudah dengan media sosial itu mudah sebenarnya ya. Kalau memang kita merasa ada katakanlah abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, kita bisa kontrol bersama gitu. Tapi susah juga ya, UGM sudah bilang asli tapi masih juga orang-orang curiga kan, itu juga harus dibuktikan lebih jauh lagi dalam proses hukum. Baik, terima kasih banyak. Saya sedikit lagi. Oke, singkat saja. Menarik soal akibat hukum itu tadi, ya. Akibat hukum dari ketika itu dinyatakan palsu kan begitu ya. Kalau lihat persyaratan orang jadi presiden, itu pendidikannya cuma SMA atau sederajat gitu. Jadi sebenarnya palsu atau tidak palsu, ketika Jaya jadi presiden, itu kebijakannya sah saja gitu. Tetapi, ada tetapinya, pidana itu bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga perbuatan tercela. Nah, salah satu syarat dalam syarat menjadi presiden adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, jadi tinggal menafsirkan. Tinggal menafsirkan. Malsu-malsuan itu juga tercela gitu. Putusan apa yang bisa diambil dari sana. Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih. Ini obrolannya seru sekali. Kita akan menunggu bagaimana kelanjutan dan juga pembuktian ijazahnya nanti, dan lagi-lagi yang menjadi catatan adalah verifikasi sebelum menjadi kepala daerah mungkin ya, itu dipentingkan sekali. Terima kasih Kang Cecep, Kang Sandi dan juga Pak Abdul Fikar sudah berbicara bersama kami. Terima kasih, selamat pagi. Sehat selalu semuanya. Yo,